Tahukah Anda sebenarnya ada 3 jenis buku yang bisa menjadi sumber utama poin kredit dosen? Ini bisa menunjang karir dosen ke depannya. Oleh karena itu, pastikan bahwa Bapak Ibu selalu menonton video saya secara full. Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali ini saya juga akan sedikit membahas terkait dengan kenaikan jabatan fungsional, tetapi yang lebih saya tekankan di sini adalah ada sebenarnya 3 sumber poin utama. Selain kita menghasilkan publikasi jurnal, ada yang disebut dengan buku yang juga merupakan sumber poin utama dan juga kreditnya lumayan besar. Nah, mau tahu apa saja? Nah, jadi mungkin Bapak Ibu juga sebagian sudah tahu bagaimana sumber utama yang saya maksud di sini. Yang pertama itu adalah bersumber dari buku ajar. Nah, buku ajar ini semua dosen itu semestinya harus memiliki yang namanya buku ajar. Karena kan kita punya rencana pembelajaran semester ya, atau RPS itu. Nah, Bapak Ibu bisa mengadop atau melihat dari RPS tersebut. Nah, saya kira saya tidak perlu akan menjelaskan lebih banyak. Nah, saya juga pernah mendapatkan hibah buku ajar. Ini termasuk salah satu hibah yang menurut saya yang paling worth it. Artinya bukan berarti hibah yang lain tidak worth it ya, tetapi enaknya kalau kita mendapatkan hibah buku ajar itu, ya udah, setelah kita sudah dinyatakan lolos, sudah kita langsung mendapatkan dana semacam itu. Tidak lagi seperti kayak buku referensi ataupun dengan penelitian-penelitian yang harus kita laporkan keuangannya dan macam-macam. Enaknya begitu gitu. Jadi setahu saya waktu itu satu dosen itu hanya bisa mengajukan atau mendapatkan 2 kali hibah buku ajar. Nah, Bapak Ibu bisa mencoba buku ajar tersebut ya, hibah tersebut. Nah, buku ajar ini karena dibuat oleh dosen ya, masing-masing dosen harus memiliki buku ajar, maka sebuah buku ajar itu adalah sebuah buku pegangan yang disusun oleh tentunya dosen atau pakar yang di bidangnya dengan tujuan untuk memudahkan baik itu kita sendiri maupun oleh mahasiswa, dalam hal ini adalah sebagai pendidik ya, yang kita didik gitu dalam menyampaikan materi pembelajaran. Jadi baik kita maupun mahasiswa itu akan lebih gampang, akan lebih mudah mencerna ilmu yang kita tulis di dalam buku ajar tersebut. Nah, buku ajar ini tentunya memuat beragam dan juga maksud dan tujuan secara instruksional ya, instruksional. Nah, serta ini bisa diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran yang mudah untuk dipahami. Nah, itu yang dimaksud di dalam buku ajar tersebut. Nah, saya seringkali mendapatkan argumen ya dari senior-senior saya dan juga dari profesor-profesor di mana katanya kalau dosen itu tidak memiliki buku ajar, katanya bukan dosen gitu. Nah, oleh karena itu, penting bagi kita sebagai seorang dosen itu harus juga memiliki buku ajar. Nah, buku ajar juga ini difungsikan sebagai sarana untuk meningkatkan karir dan jabatan akademik. Nanti kita bahas ya, di berapa sih sebenarnya yang dibutuhkan ya. Nah, kalau buku ajar, menurut Ristek Dikti, setidaknya ada 3 manfaat ya yang penting dari buku ajar. Ya, ada 4 manfaat yang berdasarkan Ristek Dikti. Yang pertama itu bukan 4 ya, sebenarnya ada 5 ya. Yang pertama itu adalah membuat dosen ataupun guru ataupun tenaga pendidik itu dalam proses pembelajaran. Jadi yang namanya buku ajar itu kita juga bisa sebenarnya berkolaborasi dengan guru-guru ya. Banyak guru-guru itu berkolaborasi dengan dosen untuk menulis buku gitu. Kemudian mempermudah persiapan atau penyajian materi saat pembelajaran di kelas. Nah, ini saya sangat terbantu sekali dengan buku ajar saya karena buku ajar saya itu mudah diakses oleh mahasiswa saya, sehingga ketika saya masuk mereka itu sudah siap dengan segala bentuk pertanyaan yang ada di dalam buku ajar tersebut. Kemudian
membimbing peserta didik saat belajar dengan cara yang lebih jelas. Yang keempat itu membuat peserta didik dapat belajar lebih mandiri. Jadi kita tidak perlu harus ngoyo gitu ya, karena semuanya sudah terangkum di dalam buku ajar tersebut. Nah, yang terakhir itu adalah menumbuhkan motivasi peserta didik yang mengembangkan diri, terutama di dalam memahami materi yang terdapat di dalam buku ajar tersebut. Nah, kalau dikaitkan dengan kredit poin, ya, buku ajar ini adanya di bidang 1, ya. Berbeda nanti dengan buku yang lain, ya. Jadi, khusus untuk buku ajar, itu kredit poinnya itu ada di bidang 1, ya, di bidang 1. Kalau nggak salah, mudah-mudahan saya nggak salah ya, nggak lupa ya. Itu kalau nggak salah kredit poinnya itu 15 kalau nggak salah maksimal. Nah, lalu apa dengan buku yang kedua? Buku yang kedua itu adalah buku referensi, ya. Nah, buku referensi. Nah, kebetulan alhamdulillah saya juga punya yang namanya buku referensi. Nah, buku referensi ini adalah salah satu bagian ya dari kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, ya, di mana kita melakukan penelitian dan juga menulis hasil penelitian, kemudian mempublikasikan menjadi sebuah buku. Itu adalah yang juga menjadi tanggung jawab ataupun tugas dari seorang dosen, ya. Jadi buku ajar ini, buku referensi ini bahkan kalau untuk profesor itu menjadi suatu kewajiban, ya, kalau mau pemenuhan di LKD BKD-nya masing-masing. Nah, apakah hanya cuma profesor? Tentunya tidak. Ya, kalau kita memiliki punya penelitian, kemudian mau kita publikasikan dalam bentuk buku, itu jauh lebih baik juga, karena kredit poinnya itu adalah 40. Ya, nanti kita akan menyamakan dengan kredit poin yang lain. Nah, enaknya kalau di penelitian ini kan itu murni dari hasil dari penelitian kita, kemudian kita publish di dalam bentuk buku, kemudian mungkin kita bisa menambahkan referensi-referensi yang lain yang sebagai penunjang dari teori-teori yang kita kembangkan di dalam buku ajar tersebut, ya, di buku referensi tersebut, ya. Nah, dalam satu buku referensi, kalau di kredit poin, karena nilai kredit poinnya itu adalah 40, maka itu sama dengan 8 kali publikasi proceeding nasional. Ya, jadi kalau Anda punya proceeding nasional, ya, 8, itu kredit poinnya sama dengan buku referensi. Satu buku referensi, ya gitu. Jadi tinggal Anda atau Bapak Ibu berpikir mau bikin buku referensi atau publikasi di proceeding nasional, ya. 8 loh kalau nasional. Nah, padahal kalau kita menulis buku referensi itu minimal hanya 40 halaman kalau yang kita ajukan untuk hibah buku referensi, ya. Berbeda kalau yang buku ajar itu kalau tidak salah itu entah 100 atau 200 gitu minimalnya halamannya dengan ukuran A5, ya, A5. Kemudian selain itu dari buku referensi itu sama juga dari 4 kali proceeding internasional, ya. Jadi kalau Anda punya proceeding internasional 4, itu nilainya sama dengan nya satu buku referensi itu. Nah, lalu buku apa yang ketiga? Buku yang ketiga itu adalah buku monograf. Nah, ini yang belum saya capai di sini nih. Nah, kalau buku monograf, ketika saya bertanya dengan profesor-profesor yang sudah memiliki buku monograf, ini juga salah satu kredit poin yang tinggi, ya, sama dengan referensi, tapi buku monograf itu jauh lebih mendalam, ya. Jauh lebih mendalam pembahasannya. Jadi alternatif lain kalau kita mau mempublikasikan hasil penelitian kita itu adalah dengan menyusun buku monograf. Jadi kalau buku monograf berdasarkan informasi dari yang saya dapatkan dari profesor-profesor yang juga memiliki buku monograf itu adalah kumpulan dari penelitiannya yang satu bidang gitu. Penelitiannya yang satu bidang. Jadi dia mengumpulkan dari hasil-hasil penelitiannya yang satu bidang, misalnya, ya, kalau di dalam ilmu saya, misalnya saya fokusnya ke
biofilter gitu, biofilter. Ya udah, hanya cuma satu bidang biofilter itu penelitian-penelitian saya rangkum, tapi di luar dari publikasi jurnal ya. Nah itu kemudian saya jadikan sebagai buku referensi, buku monograf. Nah, buku monograf sendiri itu merupakan tulisan ilmiah dalam bentuk buku, tentunya juga memiliki ISBN yang bersubstansi pembahasannya hanya pada satu topik saja dalam satu bidang ilmu kompetensi penulis. Jadi kalau misalnya kita ini kan punya banyak kompetensi keilmuan ya, nah, di dalam satu jurusan tersebut. Nah, udah kita pilihnya satu yang sesuai dengan kompetensi keilmuan kita. Nah, itu yang disebut dengan buku monograf. Nah, isi di dalam buku monograf ini bersumber dari hasil penelitian kita, ya, dari hasil kajian literatur ilmiah, di mana buku monograf ini biasanya dijadikan sebagai pegangan dosen dalam mengajar maupun menjadi rujukan kegiatan penelitian. Nah, apakah mahasiswa bisa juga mendapatkan buku monograf? Sebenarnya sah-sah saja, karena bagi saya buku itu ataupun hasil publikasi kita ataupun penelitian kita itu kalau misalnya banyak dipakai oleh pembaca ya, atau banyak disitasi oleh pembaca, itu jauh lebih bermanfaat ketimbang kita hanya memakainya secara pribadi. Nah, itu argumen saya, persepsi saya semacam itu. Nah, tentunya di dalam buku monograf itu bahasa yang digunakan dalam buku monograf itu tidak kaku ya, tidak kaya akan istilah-istilah ilmiah sehingga lebih ramah dan mudah untuk dipahami oleh para pembaca. Ya, jadi kita mendesain sebuah buku monograf itu lebih mudah untuk dipahami. Nah, sayangnya waktu itu saya belum bertanya kepada profesor bahwa bagaimana kita mengetahui bahwa kualitas dari buku kita ini adalah termasuk di dalam buku monograf gitu. Apakah ini bukan termasuk dalam buku referensi? Nah, kalau buku referensi itu kan kita bisa membahas lebih dari satu topik jenis keilmuan ya. Nah, semacam itu. Jadi, itulah ada 3 jenis buku yang bisa Bapak Ibu jadikan sebagai sumber utama kenaikan kredit juga ya. Dan menurut saya tidak terlalu ribet ya, tidak terlalu ribet karena tidak membutuhkan banyak ini ya, banyak reviewer ya, banyak reviewer. Adapun kalau ada reviewer itu ya udah bisa kita minta ke teman sejawat atau teman di luar kampus kita yang juga punya pengalaman di dalam menulis buku. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu. Pastikan bahwa Bapak Ibu selalu menonton video-video saya. Dukung juga channel saya dengan mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.